Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Nabila Zahra dengan NIM A11-2021-13922. Saya dari kelas Data Science 07. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama saya, yaitu mengenai pre-processing data. Nah, untuk daftar isinya sendiri, di sini terdapat 5 poin utama. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menelaah data. Yang ketiga, memvalidasi data. Dan selanjutnya menentukan objek. Dan yang terakhir adalah cleaning data. Selanjutnya di sini saya mengimport library yang utama atau yang saya gunakan terhadap kode saya. Jadi sebenarnya untuk import library sendiri itu digunakan sesuai kebutuhan dari kode masing-masing. Nah, untuk lebih rapi, jadi saya menggunakan importnya itu di yang satu di atas. Yang pertama di sini saya mengimport Pustaka Pandas alias Panda digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian di sini ada import pustaka Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data grafik maupun plot. Kemudian di sini ada pustaka Seaborn alias SNS itu digunakan untuk visualisasi di atas dia dipakai di atas Matplotlib. Jadi dia lebih dinamis dan lebih estetik. Kemudian ada di sini missing no, ini untuk memvisualisasi data missing value. Kemudian di sini saya mengimport juga semua digunakan untuk oversampling menangani imbalancing target. Nah, yang pertama di sini untuk mengumpulkan data masuk ke poin pertama. Di sini yang pertama kita mengload dataset terlebih dahulu menjadi data frame. Ini untuk datasetnya Vital Health CSV dan di sini dibaca oleh Rich CSV dari Panda. Kemudian setelah dibaca kita lakukan pengecekan atau menampilkan 5 dataset teratas. Kemudian masuk ke poin kedua yaitu menelaah data. Nah, di sini bisa langsung menggunakan function info yang menghasilkan rank index terdapat 2126 baris data. Kemudian di sini ada kolom juga atau fiturnya. Dan yang paling terakhir itu ada targetnya. Ini juga terdapat teridentifikasi bahwa di dalamnya itu ada data yang missing value atau tidak. Nah, jika full berarti 2136 berarti tidak ada missing value, ini ada missing value. Selanjutnya di sini ada data type-nya yaitu float semua. Kemudian di sini saya menggunakan describe juga untuk menampilkan code, min, standar deviasi, min, quartile 1, 2, 3, dan di sini juga menggunakan data ini kita bisa mengidentifikasikan outlier dari melihat dari min max-nya, kemudian sejauh apa rentangnya dengan rata-rata dengan max. Selanjutnya di sini ada distribusi setiap fiturnya menggunakan grafik batang. Nah, di sini menggunakan Kimber. Di sini kita set font skalanya dulu, kemudian kita mengambil dari setiap kolom numerik, kemudian dibuat grafiknya. Nah, di sini bisa kita perbesar untuk mengidentifikasikan setiap fiturnya. Nah, ini yang paling tinggi ada di 133, ada di 130-an. Kemudian dari data ini kita bisa mengidentifikasi pola-pola dari setiap fiturnya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga yaitu memvalidasi data. Nah, di sini kita bisa memvalidasi bahwa data tersebut apakah terdapat missing value, noisy, atau yang lainnya. Nah, dari identifikasi di atas bahwa di sini terdapat missing value, kemudian di sini terdapat outlier yang signifikan. Dari sini juga kita bisa melihat outliernya juga dan distribusi bahwa targetnya itu tidak balance. Oke, masuk ke sini. Kita coba cek untuk missing value-nya menggunakan function is. Nah, di sini kita hitung
terdapat missing value di beberapa fitur. Ada 5 fitur ini yang teridentifikasi. Kemudian kita cek duplikasinya menggunakan function duplicated. Kemudian kita hitung juga, kemudian kita print. Nah, untuk jumlahnya ada 5 duplikat rows. Nah, selanjutnya di sini menentukan pengecekan outliernya. Ini menggunakan pengecekan kuartal 1 dan kuartal 3. Di sini kita menghitung IQR atau interquartile range dari rentang kuartil 3 ke kuartil 1. Nah, di sini kita kemudian menentukan batas bawah dan batas atasnya dari kuartil itu. Biasanya yang berada lebih dari 1,5 kali IQR di bawah Q1 maupun Q3 itu teridentifikasi sebagai outlier. Nah, di sini ada lower bound, itu batas bawah, kemudian ada upper bound, itu batas atasnya. Nah, di sini kita bisa print outliernya. Itu di sini kita sum juga, kita hitung. Nah, untuk outlier di hasilnya ini, di setiap fiturnya sudah teridentifikasi bahwa terdapatnya outlier. Kan ini paling tinggi ada di histogram number, ada di 500 outlier. Kemudian di sini kita bisa memvisualisasikan menggunakan box plot juga. Outliernya ini kita tentukan gambarnya mau seberapa, kemudian ini per rows-nya, per kolomnya, maaf. Jadi per kolomnya itu ada 3, kemudian ini per rows-nya. Kemudian kita looping, ini untuk targetnya tidak usah. Kemudian kita tampilkan untuk hasilnya. Nah, di sini misal untuk vital health terdapat outlier titik-titik ini yang di luar dari garis. Nah, di sini terdapat, kita bisa mengidentifikasi outlier dengan sangat mudah menggunakan visualisasi ini. Selanjutnya, kita menggunakan pie chart untuk visualisasi proporsi di targetnya. Di sini menggunakan target dipanggil, kemudian diambil target count-nya untuk label, kemudian untuk color, ini untuk ukurannya 4x4. Nah, di sini untuk targetnya diambil, labelnya diambil, colorsnya juga, dan di sini untuk format penampilan presentase tanpa desimalnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, terlihat bahwa kategori 1 itu lebih banyak dibanding kategori lainnya. Nah, itu bakal mempengaruhi hasil dari model yang nantinya tidak akan optimal. Nah, kemudian untuk di sini ada waterfall chart, ini digunakan untuk melihat kontribusi data dari setiap totalnya. Di sini kita buat grafik batangnya, kemudian ini untuk ukurannya, dan color mapnya itu ini set Y-nya itu ada nilai dari fitur, kemudian X labelnya itu ada fiturnya di bawah sini. Nah, ini dari fiturnya yang paling berpengaruh terhadap model adalah histogram X. Kemudian selain itu ada juga heat map untuk menghitung korelasi antara target dengan fiturnya. Nah, di sini ada correlation matrix, kita pakai DF-Core, ini function untuk menghitung korelasi. Kemudian kita masukkan correlation matrix-nya ke heat map. Di sini juga pakai function heat map untuk membuat visualisasi ini. Kemudian kita show. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasikan bahwa ketika warna kuning itu memiliki korelasi yang tinggi terhadap targetnya. Nah, contohnya ada di Fetal Health City untuk terhadap fiturnya itu yang paling tinggi ada di 0,5. 0,5 itu kemungkinan yang tertinggi dari warnanya. Dari atas itu paling tinggi dan yang ungu ini paling rendah. Nah, selanjutnya di sini adalah menentukan objek data. Ini untuk menentukan objeknya ada kolom target dan kolom fitur yang digunakan. Nah, fiturnya ada 21, kemudian targetnya ada 1, jadi ada 22 totalnya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan rename. Nah, lanjut, di sini ada baseline value, itu tidak menggunakan
underscore atau tidak ada penghubung, jadi nanti akan mempersulit di dalam pemodelan. Jadi di sini kita rename terlebih dahulu, kemudian kita cek bahwa sudah ter-rename. Kemudian saya ingin merubah target data type-nya dari float ke kategori karena dia bentuknya adalah kategori untuk yang paling make sense atau yang paling sesuai dengan jenis datanya. Nah, ini sudah berubah menjadi kategori, kita tampilkan menggunakan info. Yang selanjutnya di sini kita masuk ke poin cleaning data. Nah, dari poin 4 ini, poin validasi data, kita menyimpulkan bahwa data ini masih sangat rentan terhadap rentan menghasilkan akurasi atau deteksi yang tidak akurat. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya cleaning data. Nah, kita masuk ke cleaning data karena tadi poin 4 kita mengidentifikasikan bahwa ada missing value, kemudian ada duplikasi, kemudian ada outlier, dan kemudian targetnya juga tidak seimbang. Nah, ini kita masuk ke cleaning datanya. Di sini saya menggunakan missing null tadi yang di atas, itu menggunakan function ini untuk menampilkan visualisasi data yang kosong. Nah, yang putih ini adalah data yang kosongnya. Tadi di atas teridentifikasikan bahwa ada 5 fitur yang teridentifikasi dia missing value. Nah, selanjutnya di sini cara mengatasi missing value-nya saya menggunakan median dan mode atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk 5 fitur itu sendiri penanganannya berbeda karena di sini memiliki outlier yang banyak. Itu saya menggunakan nilai tengahnya agar dia tidak terkontaminasi atau masih relevan. Nah, kemudian untuk yang tidak memiliki outlier atau outliernya sedikit, itu saya menggunakan mengisi nilai yang hilang menggunakan nilai yang sering muncul. Nah, kemudian di sini kita memeriksa missing value-nya f is null menggunakan function is null. Kemudian untuk missing value-nya di sini menghasilkan 0. Nah, kemudian di sini untuk mengatasi duplikasi kita menggunakan drop duplicates tadinya 5, kemudian untuk hasilnya sendiri di sini sudah 0. Nah, selanjutnya untuk mengatasi outlier di sini saya menggunakan clipping atau menggantinya menggunakan batas atas dan batas bawah. Di sini kita menggunakan function clip ini dari lower bound, dan uppernya itu diganti menggunakan upper bound. Nah, dari kodian yang sebelumnya itu mengenai ini. Nah, ini lower bound-nya, ini upper bound-nya. Kita ganti untuk mengisi yang outlier-nya itu menggunakan batas atas dan batas bawahnya. Duplikasi. Nah, kemudian di sini memeriksa apakah nilai kolom numeriknya berada di rentang atas atau rentang bawahnya. Jadi kita menggunakan function perhitungan sum. Kita jumlahkan hasilnya. Nah, ini outlier detection yang baru. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian di sini untuk mengatasi imbalancing target itu yang pertama kita pisahkan fitur X dan Y.
X-nya untuk fitur dan Y-nya untuk target. Nah, di sini kita menggunakan mode-nya, fungsinya menggunakan random state untuk agar hasilnya lebih konsisten. Kemudian di sini kita menambahkan X resample, itu menggunakan data sintetis agar Y resample-nya itu uh, dari yang kelas mayoritas menambahkan ke kelas yang minoritas. Nah, kemudian kita memeriksa distribusi label yang setelah di smooth. Y sampelnya itu kita panggil, kemudian kita hitung, dan kita gabungkan kembali agar menjadi data frame. Nah, di sini variabelnya jadi df balance. Kita panggil agar jadi data frame ini. Nah, di sini sudah terlihat balance dan kita bisa melihatnya secara lebih jelas menggunakan pie chart. Ini smooth. Kemudian kita panggil, kita buat untuk labelsnya. Ini ada dari target code balance. Dari sini kita ambil vital health dan dari df balance di atas. Kemudian di sini untuk color ada ukuran, kemudian di sini menampilkan presentasi tanpa desimal. Ini untuk judulnya. Nah, untuk hasilnya data ini sudah seimbang, kemudian tidak ada outlier, kemudian tidak ada duplikasi, dan tidak ada value. Nah, sekian untuk presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.